warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Fatihatus Salma, program studi pendidikan Islam anak usia dini dari YIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang calistung. Apa itu calistung? Calistung itu singkatan dari baca, tulis, dan hitung. Dalam membaca dan menulis berhitung itu memiliki beberapa tahap. Pertama, tahap membaca. Tahap membaca itu ada tahap fantasi. Tahap fantasi itu anak mulai memiliki buku favorit. Yang kedua, tahap konsep diri. Tahap konsep diri itu anak mulai berpura-pura untuk membaca. Nah, membaca yang ketiga itu ada tahap membaca antara. Membaca antara itu anak mulai mengenal alfabet. Yang keempat, tahap membaca itu ada tahap membaca lepas landas. Membaca lepas landas, anak mulai membaca tulis-tulisan tidak hanya di buku. Yang kelima, tahap independen. Tahap independen itu anak mulai membaca tentang buku-buku baru, tidak hanya buku favoritnya. Nah, dalam menulis ada beberapa tahap untuk anak usia dini. Yang pertama itu mencoret-coret. Yang kedua, menulis horizontal dan vertikal. Yang ketiga itu anak mulai menulis bentuk-bentuk itu seperti huruf-huruf. Nah, dalam tahap berhitung itu ada beberapa tahap untuk anak usia dini. Yang pertama itu tahap mencocokkan bilangan atau angka. Yang kedua itu tahap mengelompokkan. Yang ketiga tahap mengurutkan. Nah, ada beberapa masalah dalam calistung, yaitu ada lembaga yang kontra terhadap calistung dan ada lembaga yang pro terhadap calistung. Nah, lembaga yang kontra ini terhadap calistung itu berpendapat bahwa calistung itu tidak untuk diajarkan untuk anak usia dini karena memberatkan. Nah, yang pro ini kalau tidak diajarkan, nanti pada saat anak memasuki jenjang SD, nanti anak dituntut untuk bisa calistung. Nah, maka dari itu saya di sini membuat permainan yang mengenai calistung. Akan saya buat permainan. Nah, ini permainannya saya buat. Ini namanya kotak pintar. Nah, ini saya buat dari bahan bekas seperti kardus, botol, dan tutup botol. Ini saya buat dengan kertas warna dan saya tampilkan mengenai angka-angka dan ada tampilan mengenalkan huruf abjad. Anak bisa, misalnya ada kata, ambil kata di kantong ajaib, ambil kata buku, ditaruh di sini. Nanti anak bisa mencocokkan ada huruf apa saja di kata ini. Misalnya ini huruf ya sudah Nah, misalnya ini ada huruf K. Nanti teman-teman bisa ya mengurutkan mulai dari huruf B. Nah, kemudian kegiatan yang kedua itu ada corong hitung. Corong hitung itu untuk penambahan dan pengurangan. Misalnya ini penambahan, ada 1 ditambah 3. Nah, teman-teman nanti anak-anak bisa memasukkan menggunakan batu kecil. Nah, ini nanti 1 dimasukkan ke corong 1 dan 3 dimasukkan ke corong 3 tempat. Nah, dimasukkan ke 3. Nanti teman-teman bisa melihat hasilnya dengan membuka kotak ini seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat hasilnya bahwa 1 ditambah 3 itu hasilnya 4 dengan menghitung batu tadi. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada kegiatan menulis. Teman-teman bisa mengambil kertas di sini lalu menulis seperti kata ini di bawah ini, seperti itu.
ini tidak hanya untuk calistung, tapi juga bisa mengembangkan pertama dari nilai agama moral. Nilai agama moral dengan bermain mengurutkan huruf hijaiyah seperti ini. Tadi di belakang kata ini ada huruf hijaiyahnya, dan bisa melatih tentang bahasanya. Nanti teman-teman anak-anak bisa dengan mengeja lalu mencocokkan, dan bisa juga dengan sosial emosionalnya dengan bermain menunggu gilirannya, dan bisa juga dengan kognitifnya. Anak-anak bisa mencocokkan huruf sesuai kata-kata tadi seperti itu. Nah, seninya juga dapat ini, nanti anak-anak bisa menulis sesuai sebisanya seperti itu. Berikut cara pembuatannya. Di dalam kotak pintar ada permainan. Nah, di sini pertama ada permainan botol pintar. Nah, teman-teman bisa mengambil kata di kantong ajaib. Nah, ini namanya kantong ajaib. Nanti teman-teman bisa mengambil kata, misalnya ditaruh di sini ya katanya ya. Nah, ini ada huruf apa? Rumah. Apa? R.
Rumah. Dicari huruf R. Huruf R. Huruf R. Ini huruf apa teman-teman? Ya? Huruf R ditempel di sini. Terus habis R ada huruf U. Nah, ada huruf U. Dan seterusnya ya. Nah, di sini nanti teman-teman juga bisa bermain huruf hija, iya. Ini ada huruf apa? Ini kok dari sini? Ro. Terus dicari huruf ro. Nanti ro. Ini dong. Teman-teman bisa? Nah, di permainan kedua ini ada penjumlahan. Ini angka berapa? 5 ditambah 1. Nah, teman-teman bisa berhitung menggunakan batu di corong hitung. Ini namanya permainan corong hitung kalau berhitung. Teman-teman bisa memasukkan batu 5, dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Dimasukkan ke corong sini. Terserah ya dimasukkan ke corong mana. Terus ditambah berapa? 1. Nah, ditambah 1 masukkan sini. Kita lihat hasilnya, dibuka di kotak. Ada berapa teman-teman hasilnya? Yuk kita hitung. Ini semua ya. 5 ditambah 1 hasilnya 6. Pintar. Yang ketiga ada permainan menulis. Teman-teman bisa mengambil kertas di sini. Terus bisa menulis. Menulisnya seperti ini ya. Bisa teman-teman? Bisa. Nah, bermainnya giliran. Yuk, baris dulu, baris. Pertama siapa? Oke, pertama Faiz. Baris seperti kereta, ayo. Berhitung. Oke, ini. Nanti Faiz bisa ngambil angka di sini, milih angka mau dijumlahkan berapa ini. Ini ambil di kotak ajaib. Angka berapa Faiz? 3. Ditempel di sini. 3 tambah 1 hasilnya ambil ini batu 3. Masukin. Tambah 1. Hasilnya mari kita lihat bersama. Yuk dihitung hasilnya. 3 ditambah 1. Ditambah 1. Hasilnya berapa Faiz? 3 tambah 1. 4. Iya, pinter. Terus mau bermain apa lagi? Membaca? Atau udah? Udah, gantian ya. Yuk, Apip, apa Wildan? Wildan mau bermain apa? Ya, siap. Ini ambil angka di sini atau mau yang ini? Ini angka 3. Ini angka 4. mau angka yang mana? 4. 4. Di sini 3 tambah 4 atau 3 tambah 1? 4 tambah 1 atau 3 tambah 4? 3 tambah 4. Oke, siap. Ambil batu. Berarti ambil batu? 3.
Masuk ke ya. Terus ditambah batu 4. 4. Hasilnya berapa? Jadi pintar. 3 ditambah 4 hasilnya. Hitung Yudan. 7. Ya pintar. Mau bermain apa lagi? Udah gantian main nih. Apip. Mau bermain apa? Berhitung. Mau angka berapa? 5. 5 mau ditambah berapa? Boleh ambil angka lagi. Yuk ambil batu 5, masuk ke corong. Ditambah sini. 4 sama dengan berapa? Apip. Batunya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 5 tambah 4 hasilnya 9. Pintar. Mau bermain apa lagi Apip? Udah. Yuk gantian lainnya. Mau bermain apa Kila? Menulis. Ya, boleh ambil kertas di sini. Milih sesuai warna. Oke, boleh. Tulis sesuai ini ya. Ini huruf apa? M. Nah, terus Kok N? enggak betul ini loh. M. Habis M? U. Terus A. R. Dibaca apa? Muharram. Nah, pinter. Mau bermain apa lagi membaca? Oh, enggak. Yo, lainnya Putri. Mau bermain apa? Boleh membaca atau ini menulis atau berhitung? Menulis. Enggak ya. Khusus. Ganti. Itu ada huruf apa Putri? S. Pinter. Terus? Yain. F. Sofan. R. Mana gemes banget. Oh, pinter dibaca? Safar. Pintar. Mau bermain membaca? Ini? Kapan? Bermain membaca. Ambil kata di sini. Ambil kata di kantong ajaib. Sini. Ada kata? Ada huruf B. Dicari huruf B. Sini loh. Jadi taruh sini. Aduh, Ma. Aku Ma. B sini. Terus ada huruf O. Cari huruf O. Putar ya, pintar. Terus ada huruf A. K. Terus ada huruf U.
Dibaca? Buku. Dibaca apa? Buku. Terus dibalik ada huruf hijaiyah. Ini ada huruf apa? Yuk dicari. Do. Mm-mm. Terus Ora. Iki wis ning kene kabeh une. ini tuh. Nah. Udah mulai sih. Mbak, aku main huruf ya, Mbak. Bisa aku main huruf. Cukup sekian penjelasan cara bermain dan cara membuat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.